itu title. Anak itu nanti setelah sampai di Romawi. Sekarang yang saya tanya, ketika Yesus belum ada, apakah sudah ada anak? Ya ada loh. Siapa? Di mana tertulis? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bukan kemampuan Tuhan berkata, Bang. Tapi Firman itu adalah pikiran, kekuatan, dan perkataan Allah. Itulah sederhananya gitu saya oke, sampaikan. ambil satu aja, jangan terlalu ngoah. Yang mana? Nggak Jangan bisa terlalu satu, nggak bisa dipecah-pecah. Itulah dia. Firman Allah itu. Mana? Firman Kalau itu begitu cuma- Anda cuma mengklaim. Oh, enggak, Tuhan ada. mengatakan sendiri. Nah, pada saat Tuhan itu sendiri, Yesus itu sebagai apa di situ? Firmannya. Sebagai firman-Nya. Iya. Ketika Maksudnya Allah apa? Firman berfirman, ini apa? Firman ini Firman itu apa? adalah esensi Allah itu sendiri. Ketika Allah berfirman, berarti ada Oke. firmannya enggak? Oke, contoh ketika Tuhan kemudian menciptakan matahari, firman Ya. di situ sebagai apa? Jadilah. Berarti kata jadilah. Katanya itu bukan mataharinya yang firman Allah. Iya, berarti kata jadilah. Ya. JADILAH. Jadilah. Misalnya kata Allah, jadilah benda-benda terang. Nah, Nah, 2000 tahun yang lalu dia turun ke dunia. Firman itu pribadi kedua dari Trinitas itu turun ke dunia. Oke. Sekarang ketika dia sendiri, saya mencari Yesus pada saat Tuhan itu sendiri. Yesus di mana? Allah itu apa pernah tanpa firmannya, saya tanya. Oke, berarti yang Anda maksud Yesus itu adalah kemampuan berkata-kata yang ada pada Tuhan. Bukan Betul? kemampuan, Bang. Esensi dari Allah itu sendiri. Esensi dari Allah itu kan kemampuan Allah itu sendiri. Abilitas gitu. Yes. Ability gitu. Iya. Bukan ability. Aku ada, kata Allah kan. Aku adalah spirit. Allah adalah roh, katanya. Berarti dia punya esensi. Imaterial, tidak berbadan. Oke, saya ikuti namanya. Saya ulang lagi. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Yesus di situ sebagai apa? Firman. Firman. Sampailah kemudian perintah Tuhan kepada Abraham. Di dalam Kejadian 22 misalnya, Yesus di situ sebagai apa? Firman. Firman. Yang mana itu? Apa yang mana? Yesusnya. Kita cari Yesus. Firman. Iya, firman ini apa? Firman ini apa? Firman itu esensi Allah. Ketika Oke, saya tanya lagi. Saya tanya lagi. Kejadian 22 kita ambil contoh. Setelah semuanya itu, Theos atau Elohim mencoba Abraham. Elohim berfirman kepadanya. Yesus di mana di sini? Berfirman itu berarti ada firman kan? Ya, ada perkataan. Iya. Ada perkataan. Jadi Yesus perkataan. Bukan perkataan, esensi. Di situ belum ada manusia. Halo Bang. Loh, Bang. Allah itu zat bukan? Allah itu sesuatu, ya. Sesuatu Hakikat. apa? Zat Hakikat. ya kan? Ada Ya. esensinya berarti kan? Iya. Firman itu perkataan Allah, pikiran Allah, kekuatan Allah, satu zatnya dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Oke. Ketika kemudian Tuhan berbicara kepada Gabriel, Iya. agar pembicaraan Gabriel disampaikan kepada Maria, apakah kemampuan berbicara Tuhan itu keluar dari Bukan dirinya? kemampuan berbicara, esensi Bang. Esensi Tuhan. Apakah esensi Tuhan keluar dari Tuhan? Terus, Ya, itu pertanyaan saya. apakah firman Esensi Allah keluar Tuhan dari Allah? Gitu ya? Keluar dari Tuhan. Oke. Apakah firman Allah keluar dari Allah? Apakah Benar. esensi? Jangan pakai firman lagi. Loh. Apakah Ya, esensi? Oke, saya ikutin Abang. Gimana sih? Jadi Apakah Anda kan mengatakan Yesus itu adalah esensi? Oke. iya, Apakah firman itu adalah esensi? esensi ya. Apakah esensi Tuhan keluar dari Tuhan ketika Iya. Tuhan berbicara kepada Gabriel? Jelas lah, namanya perkataan Allah keluar dari Allah tanpa pernah meninggalkan Allah. Gimana itu? Nah, itu dia. Itu dia gimana? Ketawa. Hei. Gimana Anda ini? Ketika Baca kemudian
dengar. Ketika kemudian Tuhan berkata jadilah benda-benda penerang. Terus kosong terus firman sama Allah tuh nggak ada lagi gitu. Ya bukan. Jadi? Esensinya yang keluar atau hanya perkataan yang keluar? Saya bilang secara ontologikal zat dan hakikat Allah itu adalah satu. Pak. Oke, yang saya tanya ini hakikat, ini zat, ini esensi yang saya tanya. Ketika Tuhan berfirman, dengar, ketika Tuhan berfirman, Abraham, lalu sahut Abraham, ya Elohim. Ketika ada penyebutan Abraham, apakah esensi Tuhan yang keluar atau hanya suara Tuhan? Secara ontologikal, firman itu menjelaskan, firman itu apa ya? Kan gitu ya kan? Ya, pertanyaan kan? saya sederhana loh. Ketika Tuhan berkata, ya Abraham, ya Abraham, ini keluar perkataan, dari Tuhan. Pertanyaan saya, apakah yang keluar ini esensi dari Tuhan itu sendiri? Firman itu adalah esensi Allah. Tidak. Yang saya tanya yang keluar dari Tuhan, yang keluar dari esensi Tuhan, berupa perkataan ya Abraham. Ya. Apakah yang keluar ya Abraham ini esensi Tuhan? Firman Allah yang keluar. Kalau abang tanya firman Allah itu apa? Firman gimana Allah ini pakai jurus mabuk? Allah itu. Jangan lagi pakai firman, jangan lagi pakai perkataan. Kita membahas esensi. Abang nggak bisa moto-moto. Firman itu adalah esensi Allah itu sendiri. Makanya saya tanya yang keluar ini ketika Tuhan berkata ya Abraham, itu esensi yang keluar atau bukan? Firman yang keluar dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Firman itu esensi. Ditanyakan esensi kok bulat sih? Ya, Katanya firman esensi. Makan makanan yang diharamkan. Firman esensi kan? Firman itu kalau ditanya secara ontologikal, firman itu adalah zat Allah itu sendiri. Makanya saya tanya, ketika Tuhan berkata ya Abraham, apakah itu esensi, apakah itu zat Tuhan yang keluar, yang didengarkan oleh Abraham atau bukan? Pertanyaan abang tuh nggak nyambung, bang. Coba ya, yang keluar dari Allah adalah firman-Nya. Kalau ditanya firman itu apa? Firman yang keluar itu zat. Firman yang keluar itu, firman yang keluar itu, firman yang keluar itu zat atau bukan? Saya gini ya, bang ya. Firman itu adalah zat. Dia bukan sifat. Bukan sifat. Dia adalah esensi Allah itu sendiri. Firman itu adalah zat. Firman itu adalah zat atau esensi Allah itu sendiri. Allah itu adalah satu zat hakikatnya. Nggak terpisah-pisah, bang. Bang Zuma kemana? Firman itu bukan sifat. Dia adalah esensi dari Allah itu sendiri. Mana Gurunda, jangan diculik. Dasar lu tukang culik. Iya, menurut Anda tadi kan firman itu esensi, zat. Maka Bang Juma itu tanya, ketika Tuhan itu berfirman, apakah zat itu keluar dari Tuhan? Itu yang ditanyakan. Makanya saya tanya, firman itu yang keluar dari Allah, kita menyebutnya dengan firman. Ketika Allah berfirman, berarti apa ada sih ini firman orang? situ. Pembulet ya, benang kusut sih. Pakai akal dong, diskusi dengan saya itu pakai akal, Mbak. Ya saya juga berusaha sebaik-baiknya. Sekarang begini, Anda mengatakan firman itu adalah zat. Iya. Habis itu berubah jadi esensi, habis itu Loh, berubah zat itu kan hakikat. esensi Anda ini artinya, kan Bang. satukan aja dulu. Satu dulu, kita pakai Tuhan ya, kita itu pakai zat. zat. Tuhan Zat, itu zat. Iya. Oke? Iya. Ketika Tuhan berkata, "Ya Abraham," ini yang keluar yang didengarkan Abraham, yang sampai di kupingnya itu zat Allah atau hanya suara yang keluar? Jawab. Bukan sifat Allah, tapi esensi Allah. Firman itu adalah esensi. Saya dari tidak Allah sedang itu minta sendiri. Anda menjelaskan firman itu apa. Kita sudah sampai ke final. Ya Tuhan udah, jadi itu yang keluar adalah itu, esensi. Yang keluar itu dinamakan dengan perkataan Allah. Nah, perkataan Allah apakah zat Allah?
Iya benar, zat Allah itu. Berarti ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, Abraham, berarti itu adalah zat Allah. Secara ontologikal, firman Allah itu adalah satu zatnya dengan Allah. Oke. Ketika jadilah matahari, yang mana yang zat di situ? Jadilah, baik. Berarti ketika kemudian matahari tercipta dari kata jadilah, mataharinya makhluk. Iya betul. Jadilah adalah zat. Zat Allah itu sendiri. Oke. Itu firman. Ketika Tuhan berkata hamillah Maria, yang mana yang firman di situ? Bahasanya nggak hamilah Maria gitu. Apa bahasanya? Ya, perintah hamil. Iya. Hamillah Maria. Apa itu? Apa ada bahasanya sendiri tuh, bahasa ayat. Pada itu. bulan ke-6 Gabriel datang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan ingin engkau hamil, melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Perkataan-perkataan ini, apakah itu adalah zat? Firman Allah. Apakah itu zat Allah? Ya, firman Allah merupakan zat Allah. Oke, itu adalah zat Allah. Iya. Yesus adalah pribadi kedua. bagaimana? Berarti dari matahari Trinita. juga adalah pribadi. Oh ya, enggak lah, pribadi itu ciptaan. Yesus adalah pribadi kedua dari Tadi Trinita. katanya yang keluar perkataan. Dengar dulu saya, Bang. Bang Juma yang baik, dengar dulu saya. Pertama silakan, saya udah silakan. bilang, Yesus itu adalah pribadi kedua dari Trinitas Oke. yang belum siap, Bang, yang berinkarnasi masuk ke dalam ciptaan. Jadi pada pribadi kedua dari Trinitas ada dua hakikat, yaitu hakikat Allah dan hakikat baik. manusia. Oke, baik. Sekarang Tuhan sebelum ada Yesus berapa pribadi? Ya tetap tiga, kan kekal. Tuhan Allah itu kan kekal, nggak berubah. Hah? Jadi Tuhan itu tiga? Bukan Tuhannya tiga, satu zat hakikat dengan Allah. Satu zat hakikat dengan Allah. Satu Oke. zat hakikat itu artinya Oke, Allah yang satu. oke, baik, saya ikuti. Sekarang ketika Anda berkata pada saat Tuhan sendiri, Yesus itu sebagai apa? Firman. Sebelum kemudian Yesus ini menjadi manusia, Yesus ini ada atau tidak? Adalah preeksisten, ada di dalam Ada. kebenaran. Apakah dia manusia? Firman Allah yang firman Apakah Allah dia manusia? bukanlah mana? Bukan manusia. Berarti firman yang bersama dengan zat Allah itu bukan manusia. Oke? Ya betul. Oke. Yesus manusia atau bukan? Yesus itu adalah pribadi kedua dari Trinitas. Saya tanya, ketika di atas sendiri, apakah sudah ada pribadi kedua? Ya ada lah. Ada. Berarti di situ ada pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Oke. Pribadi pertama siapa? Allah Bapa. Pribadi kedua? Anak. Loh, belum ada anak di situ. Yang firman Allah itu kan anak Allah. Belum ada anak di situ. Bang, firman Allah itu adalah title. Anak Allah itu adalah title dari firman Allah. Sekali-sekali pakai akal. Coba, pada saat ada tiga pribadi, apakah ada anak di situ? Anak itu adalah firman Allah. Dikatakan anak karena keluar. Sejak kapan firman disebut anak? Sejak kapan? Ya bacalah di Alkitab, kan abang guru. Sejak kapan? Makanya saya tanya, sejak kapan? Sejak kapan firman Allah disebut kekekalan? Sejak kapan firman kalam saat? Kalam bukan firman ya. Kalam itu speech of God. Oke. Tulis dia. Oke, baik, saya ikutin. Pada saat kemudian ada tiga pribadi yang Anda sebutkan, di antaranya adalah firman, perkataan, melekat pada diri Tuhan. Apakah anak di situ sudah ada? Ya, firman itu kan anak itu title. Anak itu nanti setelah sampai di Romawi. Sekarang yang saya tanya, ketika Yesus belum ada, apakah sudah ada anak? Ya ada loh. Siapa? Di mana tertulis? Coba. Tunjukkan tertulis di kitabnya orang Yahudi bahwa ada yang disebut anak bersama dengan Elohim. Loh, orang Yahudi ini kitabnya belum siap, Bang. Masih perjanjian lama sama dia. Mesias itu belum. Jadi nggak ada.
Jadi nggak belum ada. datang. Jadi tidak ada. Anak itu adalah title dari firman Allah. Kenapa dikatakan anak? Karena firman keluar dari Allah. Ya, itu setelah Yesus lahir, kita paham. Itu Kristen punya. Sekarang kita berbicara ketika Tuhan itu berdiri sendiri. Apakah di situ sudah ada anak? Ada firman Allah. Di mana tertulis sebelum ada anak Maria, Tuhan sudah bersama dengan anaknya di surga? Di mana? Loh, itu kan itu di perjanjian lama itu mereka tidak mengenal kata anak karena Mesias belum datang. Kita perjanjian lama itu, berarti Anda mencoba untuk menipu dengan mengatakan pada saat Tuhan sendiri, dengar, pada saat Tuhan sendiri di situ Anda katakan sudah ada anak. Mana? Tunjukkan dalilnya. Di perjanjian lama itu, perjanjian lama tuh kitab. Saya minta dalil. Dulu Bang, sebentar saya jelaskan. Perjanjian lama kitabnya belum siap karena Mesiasnya belum datang. Jadi kata anak itu disebutkan di perjanjian baru. Pribadi kedua dari Trinitas itu udah turun ke dunia berinkarnasi. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, coba kita lihat Kristen ya. Begitu lihai mereka menipu orang banyak dengan mengatakan, Abang tenang aja. dengarkan. Anda tadi mencoba mengatakan bahwa pada saat Tuhan sendiri di situ sudah ada anak. Firman, iya anak tidak, Allah kan nggak berubah kan? Percaya itu kan? Mana anak pada saat Tuhan sendiri? Mana? Kan udah saya bilang. Di perjanjian lama tuh Mesias sudah datang belum? Saya tidak urusan dengan Mesias Anda, nggak ada urusan. Yang saya tanya Tuhan, saya tidak tanya anak, urusan itu urusan Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi ketika dia berdiri sendiri. Di mana di situ ada anak? Istilah anak, term anak itu tidak ada di perjanjian lama. Oke, udah selesai. Mesias belum turun, Selesai. bukan selesai. Mesias itu adalah pribadi udah kedua selesai. dari Trinitas. Berarti Abang nggak bisa mancung-mancung, Bang. sekarang saya tanya lagi. Ayub 9 nomor 8. Apa itu? Yang seorang diri membentangkan langit. Yesus Ya. ada di sana? Ya, ada lah. Nah, tuh penipuan coba. Kok penipuan? Abang yang salah paham. Abang salah paham. Jangan persoalan Coba. Bang. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus ada di sana, ibunya belum ngeden? Coba saya tanya ya. Coba saya tanya. Allah itu menciptakan ciptaan melalui siapa? Melalui apa dia? Allah menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Nah, udah. Nah, terus Sama kita situ. terus apa? Nah, firmannya itu siapa? Hah? Sifatnya. Iya, sifatnya. Nah, Terus itu di situ kita bedanya, Bang. nah, sekarang Yesus ini sifat atau makhluk? Yesus itu adalah pribadi. Saya tanya, saya tidak masuk ke doktrin Anda. Yesus ini makhluk atau sifat? Yesus adalah pribadi kedua. Saya tidak mau masuk ke doktrin pembodohan. Saya tanya, nggak boleh Yesus ini itu di gereja. Itu Anda baca tidak di Alkitab. Anda Baca tidak di sedang Alkitab. berdiskusi dengan jemaat. Saya bukan jemaat gereja. Saya tanya, Betul. Yesus itu makhluk atau sifat? Yesus itu pribadi kedua dari Trinitas. Jangan Itu dipancung-pancung. ajaran pagan. Yang saya tanya bukan Baca itu. Yohanes 1 ayat Yang 1. saya Semuanya tanya bukan adalah ajaran pagan. Dan Yang saya ajaran tanya, pagan. Yesus itu makhluk atau bukan makhluk? Yesus adalah pribadi kedua Itu dari pagan. Yang saya tanya, Yesus itu makhluk atau bukan makhluk? Yesus itu pribadi kedua. Itu pagan. Anda Turunkan. memasuki ciptaan. Ukti, orang sabar, sinting sabar, penyesat ini Bang, turunkan. tenang. Turun. Saya nggak suka pembohong, penipu. Saya tidak Yesus suka. itu ciptaan. Turun. Ukti, Hesti turunkan. Penipu, penyesat, turunkan. Kamu di gereja, ilmu itu di gereja. Ilmu kalian wahai Kristen bahlul yang kayak gitu-gitu bawa ke gereja. Jangan bawa di depan kami. Yang ditanya Yesus itu makhluk atau bukan? Yesus itu adalah pribadi. Bahlul, bawa ke gereja sana, jangan bawa ke sini. Ajaran paganmu telan sendiri aja, jangan kau pakai nipu-nipu di sini, ya.
Jangan kamu pakai nipu ajaran gerejamu di depan umum, apalagi di depan Siapa yang menipu apologet dengan ajaran Islam. gereja, Bang Zuma? Saya tanya samamu, Yesus itu makhluk atau bukan? Dia memiliki dua kodrati. Saya tanya, Yesus itu makhluk atau bukan? Tidak. Dia berinkarnasi dalam kemanusiaannya. Saya tanya, Yesus itu makhluk atau bukan? Bukan, dia kekal selama-lamanya. Jadi Yesus itu bukan makhluk. Dia memiliki kodrat manusia. Saya tanya, saya ulang lagi. No. Turunkan. Kita cari yang mau jujur, turunkan. Jangan yang mulut besar. Turunkan. Bagus. Kristen Bahlul, dengarkan. Ini yang ngomong Bang Suma. Ya, ini yang ngomong Bang Suma. Pertemukan saya dengan seorang yang ahli di dalam Kristen, yang bisa berdialog dengan jujur, yang mengatakan Yesus itu bukan makhluk, dan kemudian Yesus itu adalah makhluk, tetapi Anda mengatakan bukan makhluk. Itu berarti Anda tidak waras. Otak Anda tidak sedang baik-baik saja. Oke? Paham? Paham ya, Oten? Bahlul? Siapa bilang Yesus itu bukan makhluk? Nih, tak kasih data ya, biar kalian itu punya sedikit pengetahuan yang baik tentang Yesus. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Saya ulang lagi. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti Yesus sama dengan makhluk. Jangan coba nipu-nipu di sini ya. 3.600 orang memandang. Jangan kalian tipu dengan mengatakan Yesus bukan makhluk. Yesus makhluk. Dalilnya 1 Korintus 15:48. Kalau Anda ingin berdiskusi dengan jujur, silakan naik. Silakan yang lain. Oke, selamat sore Ron. Agama apa Ron? Selamat sore, agama Kristen, Pak. Oke, itu dia. Silakan. Ya, Saudara Ron, gimana Bang? Sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Iya. Anda mendengarkan diskusi barusan? Oh, baru saya itu naik ke berapa menit yang lalu, cuma 2 menit ya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau diperbincangkan, silakan. Banyak pemateri sini, ada berapa orang? Ya, silakan. Kalau bagi saya Yesus itu maha segalanya bagi saya. Dia juga nabi. Iya. Dia juga Tuhan saya, sahabat saya, juru selamat saya. Dia segala-galanya bagi saya. Tidak harus dipertanyakan bagi saya itu tidak, Tuhan tidak bisa membatasi. Tuhan itu tidak boleh jadi manusia, tidak boleh nenen, tidak boleh berak, tidak boleh kamar mandi. Saya itu bukan siapa-siapa membatasi dia. Gitu loh. Itu posisi saya sebagai manusia. Saya itu bukan posisi mengatur Tuhan tidak boleh manusia ya. Itu dulu posisinya gitu loh. Tapi yang jelas posisi Tuhan saya itu juga dikatakan sebagai nabi, tapi bukan berarti seperti nabi orang lain. Yang nabi orang lain mengaku-ngaku ya nabi, tapi moralnya tidak seperti nabi yang seharusnya gitu loh. Iya. Masa nggak kawin dibilang bermoral? Nah, itu Tuhan saya itu tetangga saya juga di sini nggak kawin, saya bilang dia bermoral sekali. Sama berarti Tuhan sama tetangganya nggak ada moralnya. Lah, itu hak kalau dia mau kawin juga terserah. Yang penting Tuhan kami itu, nabi kami itu tidak mengawin anak kecil umur 6 tahun. Itu. Ya, langsung keluar langsung kan Gurunda. Nah, enggak, saya tuh nggak keluar gitu loh. Kecuali saya ditendang loh gitu loh. Yang jelas bahwa dia Yesus sebagai nabi ya, tapi dia tidak pernah mengambil istri anak angkatnya sendiri, tidak pernah mengawini anak kecil. Tidak pernah mengawini babu-babunya. Mengawini manusia-manusia di surganya nanti. Itu posisi Yesus kami sebagai nabi ya. Itu sangat jelas. Ya bukan dia gini. Tuhan Terus kami, kenapa? bahwa dia mengampuni dosa.
Kalau itu Tuhanmu itu baik-baik saja, ngapain nyolong keledai orang? Itu. Kamu bukan siapa-siapa yang bisa mengatur Tuhan. Kenapa dia nyolong keledai orang coba? Katanya Tuhan akhlaknya baik, tapi keledai orang dimaling. Gimana itu? Panas, gitu loh. Enggak panas. Ini justru saya ingin mempertanyakan. Kalau memang Tuhanmu itu maha kuasa, kenapa keledai aja nyolong? Coba. Kenapa? Orang yang dipinjamin keledai juga nggak protes seperti kamu. Kenapa kamu? Di mana coba di dalam Matius itu ketemu orang aja juga enggak? Di Matius 21 ayat 1 sampai 3 itu jelas Yesus itu nyolong keledai orang. Katanya dia maha kuasa. Masa keledai aja nyolong gimana sih? Yang jelas, coba buktikan kepada saya bahwa Yesus itu menyuruh izin dulu kepada yang punya. Mana? Tidak pernah membunuh itu gimana itu? Orang lain. Belum lagi Tuhanmu itu seperti sutradara film porno. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12 dikatakan bahwa dia akan mengambil istri orang dan akan diseki di tempat umum. Ini Tuhan apaan? Itu Tuhan apa sutradara film porno itu? Kalau mau besar-besaran suara Anda ketilip sama saya bahwa suara Anda gak didengar netizen, ya. Di dalam kitabmu kenapa Tuhanmu seperti sutradara film porno? Bentar. Kenapa itu Tuhanmu seperti sutradara film porno? Kenapa? Tuhan itu Tuhan apa sutradara film porno itu? Masa mau mengambil anak orang mau disekin itu gimana sih? Dia nggak mau diskusi dengan baik ya. Udah menghujat duluan dia. Itu Tuhan apa sutradara film porno itu? Masa ngambil istri orang untuk diseki di tempat umum itu Tuhan apaan itu? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan kepadamu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata Israel. Ini Tuhan kok mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Ini Tuhan apa ini, woi? Mikir. Yang pasti bukan Tuhanku. Itu sutradara film porno itu. Yang agama Kristen yang mau diskusi, makanya kalian diskusi baik-baik. Maha kuasa apanya? Keledai aja nyolong, masuk maha kuasa. Sejak kapan maha kuasa tukang nyolong? Enggak sesuai dong. Kalau dia maha kuasa itu langsung jadilah keledai. Jadi ini enggak suruh nyolong keledai orang dulu. Ini Tuhan apa? Ya benar tuh Ustaz Sugi. Kalau maha kuasa masa netek ya Ustaz ya? Waktu kelaparan tinggal nyolong gandum dia di hari Sabat. Yang mau naik baik-baik, ngomong baik-baik teman. Ayo. Kelaparan nyolong gandum orang. Ini Tuhan maha kuasa gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau kau nggak menghujat, saya nggak menghujat bos. Ya saya tenang. Tapi kalau sudah kayak gitu, rasain. Semua orang Kristen panas-panas, nggak masalah saya. Ya. Assalamualaikum. Orang Kristen. Kristen Islam bang. Kristen dia Ustaz, Kristen Pak Ustaz. Kristen ngucapin salam sih. Makanya Kristen pun wow. Apa nggak tahu di dalam kitabnya itu dilarang mengucapkan salam kepada orang beda agama? Enggak kok, enggak seperti itu bang. Ada bang, ada. Mau tahu ayatnya bang? Boleh. 2 Yohanes 1:10 bang sampai 11. Apabila ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam, maka dia akan mendapatkan upah dari perbuatan yang jahat. Itu dia. Dilarang. Maksudnya itu bang, jika seseorang yang membawa ajaran yang berbeda dari ajaran yang seharusnya. Nah iya, ini kan ajaran kita berbeda bang. Pantes bang, cuma kena pelanggaran. Wah, kejam berbeda bang ajarannya bang. Kenapa kalian culik kuruda kami? Gini bang. Satu, ya kalau Anda mengucapkan salam itu nanti kita Anda itu orang Islam gitu loh. Assalamualaikum cukup, Anda selamat pagi. Iya, selamat. Atau shalom, gitulah. Jadi langsung nampak identitasnya gitu loh. Nggak usah nyamar ke Islam-Islaman lah. Abang Suma kemana ya bang Suma? Ya itu mungkin lagi kena peringatan. Ustaz aku sapa dulu. Si anak pogos agama apa? Kristen Protestan.
Tan HKBP. Oh, habis kue baru pulang ya kan? Betul tak? Atau mau masa batanya? Atau masa batanya? Hutujak kursi balik pada tanah. Dan AKBP, hutujak kursi balik pada tanah. Pokoknya HKBP terdepan. Silakan. Kayak Yamaha aja. Emang Yamaha. Om sama kalian. Mbak gajah on cam dia, oi. Oke, oh. Yang setahu saya yang selalu terdepan itu Yamaha, Bang. Bang Juma dicari nama si Grass, Bang Juma. Grass Road. Gak ada yang mungkin. Alah. Bang Juma dicariin Grass Road. Apa saja yang dibahas ini kakak abang-abang? Ya, Anda mau bahas apa, Bang? Silakan tentukan. Saya tak tahu. Saya tak mau bahas agama-agama lah di sini. Yang kita bahas ini. Ngapain naik orang ini tempat pembahasan agama, Anda naik ke sini tapi nggak mau bahas agama gimana sih? Diskusi teologi ini, diskusi teologi. Namanya TikTok banyak cerita tipu. Bahas janda aja Bang, bahas janda. Bahas janda aja ke. Yaudah, kalau kau nggak mau bahas agama, silakan kau turun ya. Saya ganti dulu sama yang lain. Oke. Baralis nggak mau naik Bang ya? Grace tuh sudah ada Bang Juma tadi nyari-nyari ada apa? Coba Silakan. apa bahasa janda-janda itu dihilangkan, tidak berkesesuaian rasanya. Saya dengar risih. Agama Kristen Iya, yang boleh betul. silakan naik. Typing di bawah Betul agamanya Bang Kristen. Mualaf. Kristen. Ya silakan Bang Grace. Apa yang mau dibahas? Masuk topik yuk. Abang aja. Saya hanya bisa menjawab semampu saya. Jangan saya suruh tanya, nanti Anda nggak bisa jawab, jangan. Saya bisa jawab Bang, hanya masalahnya sesuai dengan keinginan Abang atau tidak, itu yang jadi masalah. Ini aja Bang, Yesus Kristen atau Muslim gitu temanya. Gimana? Yesus Kristen atau Muslim gitu temanya gitu. Ya silakan Bang 400 dilanjut. Kalau saya, Anda yang bawa tema, Anda yang bertanggung jawab, jangan dikasihkan orang lain. Ya kan ada yang lebih berkompetensi. Silakanlah. Kan cuma usul doang. Lanjut. Bang Zuma, silakan. Bang Zuma. Aku sengaja menghilangkan diri ini supaya banyak isinya, supaya isi sebelah. Oh, pantesan mana orangnya pikirku kan? Kok nggak ada nampak? Enggak, dia harus keluar dari TikTok. Ayo, yang teman-teman agama Kristen tuh typing di bawah agamanya Kristen dong. Typing banyak tuh. Yang Kristen yang minta naik ya Kristenannya. Oke, kalau saya dipaksa suruh tanya, menurut Anda Alkitab ini kan penulisannya diilhami oleh Roh Kudus gitu Bang ya? yes, betul. Oh yes. Roh Kudusnya itu ada berapa Bang? Satu Abang. Oh satu. Satu. Seharusnya kalau Roh Kudusnya itu satu, tentu yang diilhamkan sama begitu ya, nggak ada perbedaan gitu ya? Pemberi ilham satu, namun penulis beragam. Iya, tapi seharusnya kan bolehlah nulis itu dengan berbagai macam versi. Iya, tapi kan tetap saja tidak boleh ada pertentangan di dalamnya gitu kan? Iya, karena gini, kalau abang berpendapat begitu, saya memiliki pendapat bahwa setiap penulis itu memiliki latar belakang. Pertama geografis, waktu, budaya, zaman itu juga, gitu. Jadi beda-beda, gitu Bang. Iya, boleh-boleh saja. Ya. Misalnya ada suatu peristiwa, contoh yang kemarin terjadi di Timur Tengah kan. Misalnya Bang Esari, ada yang di menceritakan, Palestina. bentar. Ini saya kasih contoh aja. Seperti yang terjadi kemarin itu, ada yang mengatakan terjadinya di hari Sabtu, ada yang mengatakan terjadinya di hari Jumat misalnya. Nah, apakah ini bisa dikatakan yang memberi informasi ini satu oknum?
Bisa enggak dikatakan itu yang memberi informasi sama? Gimana? Ada yang mengatakan Sabtu, ada yang mengatakan Minggu, gimana Bang? Diulang. Iya, misalnya terjadinya penyerangan itu kan ada yang mengatakan Sabtu, ada yang mengatakan Minggu, itu kan kontradiksi bukan? Penyerangan di konteks Ya udahlah, nggak usah disebut itu, nanti rungkat pula rumnya. Yang lagi santer beritanya ini kan. Oh gitu. Nah ya, itu terjadi kontradiksi enggak? Misalnya ada yang mengatakan hari Minggu, ada yang mengatakan hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Itu terjadi kontradiksi enggak? Saya harus melihat yang mengatakan hari Jumat itu siapa, yang mengatakan hari Sabtu itu siapa. Misalnya anggaplah ini yang memberi informasi ini cuma satu orang. Oh, kalau satu tetapi orang yang disampaikan berbeda, bisa enggak seperti itu, Bang? Ya, kalau yang memberikan satu orang pernyataan, misalnya hari ini saya mengatakan kepada si A hari Jumat, kemudian hari ini juga saya mengatakan kepada si B hari Sabtu, ya kontradiktif, Bang. Nah, kontradiksi, mantap, ya, setuju. Berbohong. Oke, sekarang kita masuk ke Alkitab. Oke. Di dalam Markus ya 11 ayat 12 sampai ayat 18. Di situ menurut Markus itu pengutukan pohon ara itu dilakukan setelah penyucian bait Allah. Ya. Markus 12 sampai ayat 15 sudah bisa diketahui itu. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekat untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang berjualan di halaman bait Allah. Jadi menurut Markus, pengutukan pohon ara dilakukan sebelum pengusiran atau penyucian bait Allah. Tetapi lihat, menurut Matius 21 ayat 12 ya, dari ayat 12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar dan bangku-bangku pedagang merpati, bla 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 bla. Di ayat 18, pada pagi hari-hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Menurut Matius, penyucian bait Allah dilakukan setelah pengutukan pohon ara dilakukan setelah penyucian bait Allah. Menurut Markus, pengutukan pohon ara dilakukan sebelum penyucian bait Allah. Mana yang benar? Wah, ya, mantap sekali abangku. Pertanyaan sulit ini. Memang. Iya, terima kasih. Makanya saya bilang saya jangan disuruh tanya, susah nanti. Bilang nggak percaya. Kalau menurut teologi kekristenan, jangan berat-berat, Ustaz Sugi, ringan-ringan saja. Ini pasti ini keduanya benar. Keduanya benar. Ayo, ya, Kristen yang baik sebelum maupun setelahnya itu keduanya benar. Ya, gitu. Jadi Markus melihat menempatkan konteks pengutukan, ya. Konteks pengutukan pohon ara ini adalah simbolisme dari bait suci Allah yang tidak berbuah sebenarnya. Itu saya nggak menanyakan itu, Bang. Saya nggak menanyakan apa maksudnya pohon ara itu, enggak. Saya mempertanyakan, saya mempertanyakan itu peristiwanya itu kapan. Tadi Anda mengatakan ketika ada orang memberi satu informasi, tetapi waktu peristiwanya itu menjadi terjadi perbedaan, Anda bilang itu kontradiksi. Lah ini saya menemukan itu. Ya, menurut Matius itu sebelum penyucian bait Allah, menurut Markus pengutukan pohon ara sebelum penyucian bait Allah, menurut Matius sesudah penyucian bait Allah. Ini kontradiksi waktu, Bang. Jangan Anda bilang itu sama, tidak mungkin itu sama. Sebab apa? Sebelum dan sesudah itu artinya tetap beda. Anda sesudah makan dan sebelum makan, apakah itu bisa diartikan sama? Iya.
Kalau saya lihatnya gini Bang, gini, bagus sih, ini bagus. Cuman saya lihatnya gini, rupanya Markus lebih detail dalam menulis tentang bagaimana Yesus mengutuki pohon ara ketika memasuki kota Yerusalem. Namun Matius tidak melihat proses itu. Jadi dapat dilihat pada ayat perikop selanjutnya ketika pohon ara yang sudah kering itu. Jadi Matius lebih condong mengutip kejadian ketika mereka kembali melintas dari Yerusalem itu, dari Bait Allah itu, dan melihat pohon ara itu yang sudah kering. Jadi perbedaan ini aja, perbedaan penempatan kejadian sebenarnya. Jadi gini Bang, secara bentar. Kalau menurut Matius, ya, penyucian itu dilakukan setelah penyucian Bait Allah dan pohon ara itu langsung kering. Tetapi menurut Markus, penyucian dilakukan sebelum penyucian Bait Allah, lalu keesokan harinya melintas di situ lagi, daunnya baru kering. Jadi di sini ada menimbulkan pertanyaan lagi kalau Anda bawa ke sana. Menurut Matius langsung kering, menurut Markus tidak. Tetapi keesokan harinya setelah dia melintas baru kelihatan pohon itu kering. Ini tidak bisa. Anda mau membenarkan gimana? Ini kontradiksi Bang. Dari peristiwanya jelas, sebelum dan sesudah itu jelas beda. Jangan disama-samakan. Anda tadi ketika saya bawa ke umum, Anda cerdas menjawabnya. Tapi setelah saya bawa masuk ke dalam Alkitab, kenapa langsung letoy seperti itu? Enggak begitu Bang. Saya begini, saya melihat Markus sebagai seorang penulis, Matius juga sebagai seorang penulis. Jadi ketika para penulis-penulis ini menuliskan kejadian-kejadian yang dialami atau diceritakan, itu tentu kan memiliki latar belakang maksud yang berbeda gitu. Jadi saya lebih kepada di belakang itu ada namanya Roh Kudus. Kejadian pohon ara dikutuk sehingga menjadi kering. Itu lebih kepada situ maksudnya. Bang, ingat ya, di balik itu ada sumber sebagai sang penyampai informasi. Siapa? Roh Kudus. Kalau memang yang memberi kabar kepada Markus dan yang memberi kabar kepada Matius itu adalah sosok yang sama, ya, mau di latar belakangi seperti apapun, beda latar belakang, beda pendidikan sekalipun, tetapi kalau yang memberi informasi sama, seharusnya yang disampaikan sama. Misalnya saya menjadi sumber informasi, saya informasikan kepada seorang yang buta huruf, ya, dia nggak pernah sekolah. Saya cerita tentang kejadian kemarin, penyerangan di sana itu terjadi hari Sabtu. Dia nggak sekolah. Ketika menyampaikan ulang apa yang saya sampaikan, tentu yang disampaikan sama seperti yang saya sampaikan. Ketika saya menyampaikan kepada seorang dokter kejadian penyerangan di sana itu hari Sabtu, maka yang disampaikan dokter tidak beda dengan yang disampaikan gembala kambing. Seharusnya seperti itu. Tetapi kalau saya menyampaikan kepada penggembala kambing itu hari Sabtu, menyampaikan kepada dokter hari Jumat, itu bukan salahnya dua orang ini, tetapi saya yang salah. Saya plan tidak jelas memberi informasi. Ini ketidakjelasan informasi ini. Yang mana yang benar? Sebelum penyucian Bait Allah atau sesudah penyucian Bait Allah? Ini kontradiksi peristiwa. Tidak bisa tidak, karena sebelum dan sesudah pasti beda. Ini akhir Jumat saya membawa tema, katanya Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Saya tanya Roh Kudusnya berapa? 1. Seharusnya kalau Roh Kudusnya itu 1, informasi yang disampaikan ya harus sama, tidak boleh terjadi perbedaan. Sebagaimana yang diceritakan Matius ketika pengutukan pohon ara, menurut Matius itu setelah penyucian Bait Allah. Menurut Markus 11 ayat 12 sampai ayat 18 dilakukan sebelum penyucian Bait Allah. Mana yang benar? Itu temanya tadi. Oke, baik. Salahnya sendiri saya disuruh tanya. Iya, kalau sejatinya Roh Kudus itu kan artinya dia satu-satunya sumber
Nggak boleh ada sumber lain kan gitu. Kalau dia murni dari Roh Kudus, berarti di dalam kitabnya itu tidak boleh ada kata pengantar, tidak boleh ada kata penjelasannya dari yang menerima, dan tidak ada kata penutup atau kesimpulan. Kalau di Al-Quran misalnya dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bil haqqa. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Roh Kudus. Artinya sumber satu-satunya Roh Kudus menuju kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian sebagai corong penyampai kepada manusia, dalam hal ini sahabat yang pertama kali mendengarkan. Jadi semua sahabat wajib menghafalkan, menuliskan kata per kata berdasarkan dengan apa yang keluar dari sumber, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika Rasulullah menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Rasulullah kudu wajib hukumnya tidak menambah, tidak mengurangi, tetapi mengucapkan apa yang diterima. Apabila kemudian Rasulullah ingin menjelaskan apa yang diterima dari Roh Kudus ini, maka Rasulullah kudu wajib menerangkan kepada sahabatnya bahwa ini adalah penjelasannya, yang ini jangan kamu hafalkan, karena ini hanya penjelasan. Yang kalam Allah itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu kalam Allahnya. Penjelasan daripada Rasulullah disebut sebagai nantinya hadits, uraian. Karena memang Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan, litubayyina linnas. Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan isi Al-Quran kepada manusia. Tetapi antara kalam yang diterima dari Roh Kudus dan penjelasan beliau itu tidak boleh satu atau dicampur adukkan. Nah, untuk itulah kemudian supaya penjelasannya itu dapat, maka yang noise itu di mute aja dulu. Kan tidak bayar toh? Oke. Nah, ketika kemudian Yesus mengaku sebagai penyampai firman tapi belum juga di mute, konsentrasi kita akan terpecah. Gitu loh. Host, Bunda, host, mute, Bang Kores. Bang Kores. Ya, jadi mute dulu lah. Kan bisa di mute sendiri sama host. Hostnya jauh. Bunda host. Oke, baik. Ketika kemudian Yesus sebagai penyampai firman, kita melihat di dalam kitab saudara Yohanes 3 misalnya nomor 16, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kan di situ yang Allah jadikan utusan, di mana Tuhan berkenan adalah Yesus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Paulus. Kan itu poinnya. Tetapi inilah hambaku, inilah anakku, yaitu Yesus Kristus. Bahkan kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu, inilah dia, yaitu Yesus dari Nazaret, yang ditentukan sebagai manusia oleh Tuhan, oleh Allah, sebagai perantara. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Paulus. Berarti sumber adalah Yesus. Maka sejatinya sebagai sumber yang datang kepada Bani Israel menerima firman, sebagaimana pengakuannya di Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan, segala firman yang engkau berikan. Berarti Yesus ini adalah penampung firman yang Tuhan berikan kepada dia sebagai penampung firman untuk kemudian dia sampaikan kepada murid-muridnya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini adalah penerima firman yang Yesus sampaikan. Maka sejatinya firman-firman ketika yang mereka tuliskan itu betul berasal dari Yesus, karena dia adalah sumber satu-satunya. Maka semua bunyi, tulisan, kata, huruf, kalimat dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus itu harus sama rata, tidak bisa berbeda. Apa alasannya? Satu, Yesus adalah sumber satu-satunya. Dua, dia adalah anak atau hamba yang dipilih oleh Tuhan. Tiga, dia adalah penerima segala firman yang khusus untuk kepada Bani Israel. Keempat, Yesus ini telah menyatakan diri untuk menyampaikan semua firman telah disampaikan. Yang kelima,
Yang kelima, Yesus telah memberikan semuanya. Bukan yang lain. Tidak ada yang lain. Yang terakhir, Yesus hanya 3 tahun. Artinya kalau dia 3 tahun, penyampaian firman itu, ya hanya 3 tahun itu, taruhlah misalnya setahun 100 lembar. Berarti dia hanya 300 lembar harusnya kitabnya orang Kristen. Karena Rasulullah Muhammad SAW 22 tahun lebih sikit di dalam menerima Al-Quran. Al-Quran cuma 1 kitab, 22 tahun. Dan itu continue, wahyuan continue, dihafalkan. Sahabat semuanya sama menuliskan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang dalam arti kata setelah dibukukan dan dihafalkan. Nah, sedangkan yang kita lihat, Paulus 14 kitab. Ini kapan dia terima 14 kitab ini kapan? Lawang Yesus cuma 3 tahun. Lukas juga ada berapa kitab itu? Kapan dia terima? Yohanes juga demikian, Petrus juga demikian, Matius juga demikian. Ini kapan mereka terima? Mereka harus memiliki ruang waktu yang berbeda-beda sebab materi-materi yang mereka sajikan beda-beda. Kalau Yesus yang menjadi sumber, terkecuali bukan Yesus yang menjadi sumber, boleh berbeda-beda, masing-masing sumber beda. Pertanyaannya, kalau sudah berbeda-beda sumbernya, berarti sudah lepas dari kendali, bukan lagi dari Yesus. Sementara Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Siapa yang menerima firman dari Yesus? Apa isi firman tersebut? Di dalam Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8 Petrus memberitakan Injil Yesus. Paulus mengklaim di Galatia, begitu aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Berarti ada lagi Injil-Injil lain. Ini yang mana yang sebenarnya yang benar? Ya, yang mana sebenarnya yang benar ini? Karena masing-masing mengklaim sementara waktu Yesus hanya 3 tahun. Kalau bukan Yesus menjadi sumber, lalu siapa? Anda akan mengatakan yang menjadi sumber menurut Yesus adalah Roh Kudus. Oke, terakhir ini ya, kita cek. Sifat yang disifati oleh Roh Kudus menurut pengakuan Yesus adalah lebih baik kalau di-mute dulu, supaya selain kita mandi keringat ini, kita juga menyampaikan dengan nyaman, gitu ya. Jadi ketika kemudian Yesus memberikan indikasi pengajaran Sang Roh Penghibur, di situ dikatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan oleh Roh Kudus dari Sang Sumber, itulah yang dia sampaikan. Saya ulang, di Yohanes 16 data nomor 13 jelas sekali dikatakan oleh Yesus bahwa ketika datang sang penyampai firman yang datang setelah Yesus adalah apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Penghibur ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Roh Kudus, Roh Penghibur yang menjadi penyampai firman ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, apatah lagi pengantar penulis. Roh Kudus aja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, apatah lagi pengantar penulis. Ini kalau kita lihat dalam kitab saudara, terlalu banyak tinta hitam. Untung gak ada yang warna pink atau orange. Yang ada hitam merah, merah Yesus. Yang hitam, apa itu yang hitam? Pengantar siapa itu yang hitam? Sedangkan Jibrilnya, Roh Kudusnya, Roh kebenarannya, itu tidak berkata-kata selain yang ia dengarkan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepada hal-hal yang akan datang. Berarti Roh Penghibur ketika diuraikan perkataannya dalam sebuah kitab, maka kitab itu wajib hukumnya tidak bercampur aduk dengan perkataan manusia yang menerima keterangan dari Roh kebenaran. Kedua, Roh kebenaran yang datang tidak memperkenalkan diri. Nama saya Erhudus, saya tinggal di sini, umur saya sekian. Itu tidak. Sebab yang hanya didengarkan dari Tuhan yang ia sampaikan. Ketiga, yang menuliskan kitab dari Roh kebenaran itu tidak ada penambahan.
Tepolius yang mulia, banyak orang yang menuliskan berita-berita yang terjadi di antara kita, maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Itu sudah gugur, karena itu adalah perkataan pengarang. Gak boleh, sebab roh kebenaran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lawang Lukas lebih banyak cerita pribadinya di dalam daripada cerita roh kebenaran ini. Nah, untuk itulah saya katakan bahwa kitabnya teman Kristen itu bukan dari Roh Kudus, tetapi dari tulisan-tulisan yang dihasilkan dari penyelidikan dan dihasilkan dari catatan-catatan penulis itu sendiri. Bukan roh penghibur. Kalau dari roh penghibur, maka semua akan sama. Lukas, Markus, Matius, Yudas, semua murid-murid Yesus akan menuliskan dengan tulisan yang sama. Tapi karena berbeda-beda, belum lagi kita temukan kontradiksi antara satu sama yang lain, maka jelas ini bukan firman Tuhan, bukan dari roh kebenaran, tetapi dari hasil penyelidikan yang dihasilkan dari penelitian atau penyelidikan. Demikian. Silakan yang monois, silakan buka mic dari sekarang. Si Kores itu, Kores, kau tuh dibilang udah di mute, dibuka lagi, dasar lu Kores. Tidak sengaja Bunda, nggak sengaja. Terima kasih Bang Suma, saya yang jawab ya Bang Suma ya. Iya, silakan. Jadi pertama saya menangkap pernyataan Bang Suma tentang Yesus sebagai utusan, yaitu ketika Bang Suma mengutip Yohanes 16:13. Dengan kata lain, Bang Suma menggambarkan tentang pribadi Yesus sebagai penampung dari segala firman. Lalu ketika penampung itu sudah tiba waktunya untuk disampaikan, lalu ketika segala sesuatu yang ditampung itu telah disampaikan, maka selesai juga seluruh pekerjaan-pekerjaan untuk menyampaikan firman. Secara logika saya terima pernyataan Abang. Namun tidak hanya sekedar sampai di situ saja. Pernyataan itu menyatakan bahwa Sang Firman ini atau Sang Yesus Kristus, Sang Mesias ini tidak dapat berbicara dari dirinya sendiri. Artinya secara manusia, secara pribadi yang disebut sebagai Immanuel itu, ya Mesias itu, tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu jika bukan dia atau Bapa yang di dalam dia yang sedang bekerja. Jadi sebenarnya antara yang diutus dengan yang mengutus ini ada satu kesatuan pekerjaan. Itu. Nah, cuman karena penangkapan perspektif yang berbeda, sehingga logika yang Abang bangun untuk memisahkan antara yang diutus dan mengutus ini terpisah karena hanya berperan sebagai pemberi tugas dan pelaksana tugas, sehingga tampak jelas di situ perbedaan dari keduanya. Padahal berkali-kali Tuhan Yesus juga mengatakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Mereka satu kesatuan dalam satu pekerjaan. Seperti itu. Yang kedua tentang Abang mengatakan, jika demikian, kelanjutan dari atas, ada hal-hal yang disebut dengan pemberitaan Injil atau ajaran-ajaran lain, Injil-Injil lain. Abang mendisklaimer atau menyatakan bahwa sebenarnya ada Injil yang lain di luar dari Injil yang sedang ada yang kami pegang saat ini. Iya, kami mengatakan begini Bang. Injil yang kami pahami itu adalah kebenaran tentang Sang Firman atau Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Injil atau dalam bahasa Alkitab originalnya disebut sebagai Evangelion atau ya kabar baik. Jadi kabar baik itu adalah Injil itu sendiri. Jadi ketika kabar baik tentang berita tentang Yesus ini diberitakan secara tidak benar, maka itulah yang para rasul itu mengatakan Injil yang lain atau Injil yang berbeda. Misalnya, dia adalah Tuhan bukan manusia. Itu pasti Injil yang berbeda. Karena Injil mengatakan dia 100% manusia, dia juga 100% ilahi. Seperti itu. Dia mengatakan juga bahwa Yesus adalah misalnya
Ya, saya agak lupa tadi ini, kehilangan ini. Terus kemudian yang terakhir, jika Roh Kudus yang dimaksud mengantarkan kesan atau pesan, lantas penulis-penulis Alkitab lebih banyak mengutip tentang perspektif pribadinya, lantas mengapa klaim tentang Roh Kudus telah menjadi inspirasi dari penulisan itu bisa dinyatakan benar, padahal kenyataannya Abang mengutip apa yang dilakukan Lukas, bahwa Theophilus yang mulia, begitu banyak berita yang beredar di antara kita dan aku ingin menuliskannya secara teratur kepadamu. Ini kan jelas mengatakan bahwa sebenarnya ini Roh Kudus yang mengatakan atau perspektif Lukas sendiri yang ingin mengambil inisiatif untuk menuliskan. Sekali lagi, logika Abang benar. Namun ketika saya melihat dalam skema atau sketsa yang jauh lebih besar, landscape yang lebih utuh, maka saya melihat baik penulis Lukas, penulis Matius, dan seluruh penulis-penulis dalam kitab Perjanjian Baru, lalu saya proyeksikan pada apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, maka saya akan menemukan satu kesatuan sketsa yang membentuk gambar yang utuh tentang karya keselamatan Allah, pekerjaan ilahi, namun juga sangat kompleks di dalamnya. Sehingga hal-hal yang sangat rumit, sangat kompleks ini tidak mungkin dikerjakan oleh pribadi-pribadi yang terlepas dari satu rangkaian pekerjaan Roh Kudus. Dalam hal inilah saya menerima bahwa inilah Roh Kudus yang sedang bekerja. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Sampai di mana tadi materi kita? Oh, ada Dinda Nepos di sini. Sampai di mana? Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sebelum dipotong oleh Bunda Rahma, Abang bertanya tentang Sang Mesias atau Yesus hanya sekedar penampung firman untuk disampaikan dengan mengutip Yohanes 19. Kemudian ada Injil lain yang Abang pertanyakan, berarti ada Injil yang sengaja dihilangkan atau disembunyikan itu. Kemudian bagaimana Roh Kudus dikatakan sebagai sang inspirasi, sedangkan Abang lihat dengan mengutip kitab Lukas tadi, Abang mengatakan bahwa di situ lebih dominan Lukas yang menulis ketimbang Roh Kudus yang memberikan inspirasi, begitu. Iya. Ya itu tadi, dan saya sudah jawab, Bang, ya. Simpulan jawabannya apa? Simpulnya. Grace, kata Bang Juma, bisa diulang jawabannya? Ya, simpulkan aja. Simpulkan aja. Bang Grace, di mute itu. Mau diulang ya? Kesimpulannya aja, kesimpulan, poin-poinnya aja. Iya, gini, saya yakin Bang Suma sudah pasti dengan satu bahasa sudah pasti nangkap. Sudah kok. Jadi gini Bang Suma, saya mengutip bahwa Tuhan Yesus adalah satu kesatuan dengan Bapa. Jadi di dalam Dia, Abang tidak bisa juga memisahkan bahwa ada ayat-ayat lain mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dengan demikian, utusan yang dimaksud dalam dirinya adalah pekerjaan Bapa yang Bapa lakukan di dalam dirinya. Itu yang saya maksudkan. Kemudian yang kedua, Bang, bahwa kalau Abang mengatakan Injil-Injil yang lain, saya mengatakan bahwa Injil ini bukan kitab suci. Injil yang dimaksud dalam tulisan Paulus di sini adalah kabar baik yang dalam bahasa Yunaninya adalah Evangelion atau kabar baik. Jadi apabila ada orang memberikan kabar baik yang berbeda dengan apa yang terjadi, apa yang kami ajarkan kepadamu, apa yang kami tuliskan kepadamu, itu adalah Injil yang lain atau itu adalah kabar baik yang lain untuk menyesatkan kamu. Itu yang dimaksudkan. Kemudian yang ketiga, kalau Abang melihat bahwa dalam sketsa yang kecil, ya, dalam konsep parsial seperti Lukas menulis, Abang mengutip bahwa setelah melihat mengumpulkan informasi-informasi lalu Lukas menuliskan secara teratur ditujukan kepada Theophilus. Itu memang benar karena Lukas dalam hal ini adalah seorang yang berdasarkan literasi, berdasarkan based on evidence, evidence based, dia menuliskan kitab sucinya. Tetapi ketika Abang melihat dalam sketsa atau bentuk pola yang jauh lebih kompleks dan lebih besar, maka kita akan lihat bahwa mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian akhir, perjanjian baru, mulai dari kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu, ada satu kesatuan penulisan yang utuh kompleks.
Dan disinilah kami kami menarik kesimpulan bahwa di dalam setiap penulis Tuhan bekerja melalui latar belakang budaya, latar belakang pemikiran, latar belakang adat istiadat, latar belakang bahasa, menuliskan satu kesatuan, akhirnya membentuk satu kesatuan utuh seperti itu. Inilah karya Roh Kudus, begitu Bang. Terima kasih. Oke. Ini terlalu bias ya, pembahasannya bias. Kan jelas dikatakan di dalam pernyataan Yesus, Dia tidak berkata-kata dari dirinya. Siapa itu? Roh kebenaran. Sementara yang didatangkan kemudian oleh Roh Kudus ini adalah segala hukum-hukum. 1. Tentang keadilan. 2. Dan penginsapan dunia akan dosa. Kalau kita ikat yang 3 ini, lalu kita simpulkan, artinya roh kebenaran akan datang mengajarkan semua aspek hukum-hukum yang terkait antara haram, halal, makruh, mubah, sunnah, wajib, dan seterusnya. Sementara itu tidak didapatkan dari begitu banyak Bible yang kemudian disebut perjanjian baru. Dia akan menuntun kepada semua kebenaran. Nah, ketika kita kumpulkan kitabnya teman Kristen, coba gimana kebenarannya aspek tentang pewarisan di dalam perjanjian baru? Ada tidak diceritakan itu? Karena poinnya adalah jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna daripada hidup keberagamaan ahli Taurat, artinya hukum Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya roh kebenaran ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala aspek yang terkait tentang hukum-hukum. Nah, sedangkan ini kitabnya Paulus 14 kitab, konsentrasinya hanya membatalkan hukum dan menyembah manusia. Ini yang harus kita cari. Apakah betul Roh Kudus itu bekerja kepada mereka? Kan itu poinnya. Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Berarti yang harus didengarkan adalah firman Allah. Yohanes 8:26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Yesus loh ini yang berkata, apa yang kukatakan dari Dia itu yang kukatakan kepada dunia. Yohanes 8:40, tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku manusia yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Lalu Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia menuruti firmanku. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. 17:14 dari kitab Yohanes, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17:8 Yohanes, sebab segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. 12:49 Yohanes, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Jelas kok, polanya jelas. Pola ini juga harus berlaku kepada sang penghibur yang didatangi oleh roh kebenaran. Roh kebenaran tidak berkata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan selayaknya Yesus, itulah yang ia akan sampaikan. Nah, sekarang Lukas, Markus, Matius, Yohanes ini dengar dari mana? Tulisan-tulisan mereka itu dengar dari mana? Setebal itu. Coba. Dengar dari Yesus tak mungkin. Dengar dari Roh Kudus tidak mungkin. Lalu dengar dari mana? Paulus mengaku hanya menuliskan dari keinginannya sendiri sebagai orang yang BODO yang ingin bermegah. Apalagi Yohanes menuliskan dari hasil kesaksian-kesaksian orang. Matius demikian juga adanya. Markus demikian juga adanya. Lalu mana roh kebenaran yang berkata bukan dari dirinya sendiri? Ada tidak? Ini yang menjadi poin yang kita cari. Dan itu adalah PR besar. Selama teman Kristen belum bisa menunjukkan bahwa roh kebenaran bekerja pada penulis-penulis Bible, maka selama itu juga tidak akan pernah bisa didudukkan Bible itu sebagai firman Tuhan. Sabda Yesus pun kagak. Bahkan duduk sebagai hadits sahih nggak bisa. Apalagi jadi kalam Tuhan.
kalam Allah. Tidak bisa. Karena sifat Sang Roh Kudus atau Sang Roh kebenaran adalah menyampaikan firman tok, tidak hasil penyelidikan, tidak hasil dari kesaksian-kesaksian, tidak dari hasil kemudian bermimpi dan seterusnya, ataupun hasil penyelidikan dan seterusnya, tidak, atau dari sadur menyadur kitab yang lain, tidak, melainkan dia murni dari firman Tuhan yang diajarkan oleh Roh kebenaran itu sendiri. Dan sayangnya itu hanya disifati oleh Al-Quranul Karim. Makanya ada disebut Al-Quran, ada disebut hadits. Al-Quran adalah kalam yang diwahyukan oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Hadits adalah penjabaran dari Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan apa yang disampaikan Roh Kudus kepada dirinya. Sekira begitu sementara dari saya, karena di sini sudah azan. Saya mohon maaf undur diri sementara. Nanti kita lanjut lagi. Silakan ditanggapi nanti teman-teman yang lain di sini yang akan memberikan sanggahan. Demikian sementara. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Oke, silakan Bang Grace. Iya. Saya akan jawab. Jadi Bang Suma tadi bertanya tentang hukum. Tentang hukum, seharusnya itu hukum berbicara kalau hukum betul-betul dipenuhi apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, artinya ada yang disebut dengan aspek pewarisan, ya. Saya menggarisbawahi itu disebut aspek pewarisan. Artinya segala sesuatu yang memang dicatat dipakemkan di Perjanjian Lama, seharusnya Perjanjian Baru juga mewarisi semua hukum-hukum itu, tidak lantas mengubahnya menjadi menghilangkannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti itu. Terima kasih. Ini sangat logis dan masuk akal. Saya melihat begini. Dalam hukum Taurat, dalam Perjanjian Lama itu berbicara tentang hukum Taurat. Kita harus melihat kembali kepada latar belakang penciptaan sebenarnya. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menempatkan manusia sebagai imago Dei atau gambar dan rupanya sebagai puncak dari sebuah kreasinya, dari seluruh kreasinya, kita akan tahu bahwa mengapa manusia itu begitu penting bagi Allah. Ketika manusia itu terjatuh, disinilah hukum itu baru ada. Jadi ketika manusia terjatuh di dalam dosa, perlulah hukum ini. Jadi ketika manusia terjatuh, ya. Jadi ketika hukum ini sudah ada, hukum ini ada, dibuat Tuhan sebenarnya untuk menjaga satu bangsa, untuk membuat satu bangsa pilihan ini mengikuti koridor-koridor aturan agar bangsa ini berbeda dari bangsa lainnya. Sebenarnya tujuan dari hukum Taurat itu membedakan bangsa ini keluar, terpisah dari bangsa lain untuk memilih satu bangsa sebagai bangsa ahli waris. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana bangsa Israel itu disebut sebagai bangsa ahli waris. Selanjutnya, lalu kita lihat bahwa ketika dia menginsafkan dunia, apakah dunia insaf dengan hukum-hukum Taurat? Ternyata tidak. Hukum Taurat tidak membuat manusia itu menjadi jauh lebih baik, tetapi semakin terperosok ke dalam penyembahan berhala, perbuatan-perbuatan tidak senonoh, terus perbuatan zina dan lain-lain, bunuh-membunuh, seperti itu. Akhirnya pada prinsipnya hukum Taurat tidak membuat manusia itu menjadi lebih baik, tapi justru hukum Taurat akan membuat mereka memiliki undang-undang untuk mendapatkan hukuman, karena hukum Taurat itu undang-undang. Sama seperti ketika saya melakukan tidak merokok di tempat umum, saya tidak akan mendapatkan upah. Seperti itulah hukum Taurat ketika saya melakukan. Namun ketika saya merokok di tempat umum, maka hukum Taurat atau hukum yang berlaku itu akan menghukum saya. Jadi hukum Taurat tidak bermanfaat apa-apa untuk saya ketika saya melakukan, tapi hukum Taurat akan berdampak sangat buruk bagi saya apabila saya melanggarnya. Itulah konsep hukum Taurat. Karena hukum Taurat sebenarnya diinginkan Tuhan untuk menjaga satu bangsa, agar bangsa ini dikuduskan bagi Tuhan untuk melahirkan satu apa yang disebut dengan anaknya, itu nanti yang kelak menjadi pemulih, ya, pemulih segala satunya. Inilah yang dipandang oleh orang Kristiani sebagai keberlanjutan, kontinuitas dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Jadi kita lihat bahwa ketika Tuhan menurunkan 10 perintah Tuhan, jangan membunuh, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan seterusnya. Kedua, kasihlah sesama manusia dan seterusnya. Pak, gantian. Ya, saya jawab dulu Bunda ya. Kemudian yang ketiga, mengatakan bahwa
jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini dan seterusnya. Akhirnya apa yang jadi korelasi dari segalanya itu? Tuhan Yesus mengatakan hukum kasih. Hukum kasih. Hukum kasih adalah hukum yang memparipurnakan segala hukum itu. Jika kamu mengasihi, kamu akan mengasihi Tuhan. Kamu akan mengasihi sesama manusia. Kau tidak akan membunuh, kau tidak akan mencuri, dan seterusnya. Jadi pada akhirnya, hukum kasih ternyata jauh lebih melampaui dari apa yang disebut dengan hukum Taurat. Oleh karena hukum kasih ini diterapkan oleh Tuhan sendiri, maka Dia telah mati demi hukum Taurat itu sendiri. Dengan demikian hukumnya ditegakkan. Itulah cara pandang orang Kristiani terhadap bagaimana mengenal hukum Taurat yang berkorelasi dengan hukum belas kasihan Allah di kitab Perjanjian Baru. Kemudian gini, melihat kitab suci itu adalah kitab sastra, kitab naratif, kitab sejarah, dan juga ada beberapa wejangan-wejangan atau pesan-pesan moral. Jadi membaca kitab suci bukan hanya berbicara tentang Tuhan yang berfirman, tetapi bagaimana kejadian atau narasi kehidupan manusia, bagaimana Tuhan memilih kelemahan-kelemahan manusia, bagaimana Tuhan melihat bahwa kelemahan-kelemahan manusia itu memperoleh belas kasihan di hadapannya, bagaimana Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya, bahkan yang tidak menguntungkan manusia sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Begitulah cara Kristen melihat kitab suci Perjanjian Lama itu. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi Bunda Rama. Bunda Rama, silakan tanggapi. Burunda. Rehat. Jadi azan. Oh, Pak Anggon silakan ditanggapin atau no? Oke ya. Kalau saya melihatnya tadi itu lebih kepada khotbah gereja ya Pak ya. Oh, Pak Anggon doubling dia. Neplos juga ini, iya, terlalu panjang kita pun menanggapinya. Karena gini, apa yang Anda sampaikan itu tidak secara realita, karena Anda tidak taat dengan hukum-hukum Taurat, Pak. Kalian mengimani bahwa Yesus mati terkutuk sehingga Anda sudah ditebus. Coba kita baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi kalian itu sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat, karena Paulus berkata hukum Taurat itu adalah terkutuk. Jadi Yesus itu mengambil kutukan itu, membebaskan Anda dari hukum-hukum Taurat. Makanya orang-orang Kristen itu sekarang ya sesuai dengan ajaran Paulus tidak bersunat, bebas makan babi, bebas makan minuman alkohol. Itu ya. Sehingga kalau Anda tadi narasinya kami taat ini hukum, enggak. Karena kalian sudah ditebus ya. Izin ya, silakan lanjut dulu Bang Neplos. Aku tempatku azan. Sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya gini, kalau saya sekarang sih hanya dua pernyataan yang harus dipegang secara teguh ya. Pertama, hanya Yesus yang paling mengetahui siapa dirinya. Itu dulu ya. Itu dulu yang pertama, hanya Yesus yang paling mengetahui siapa dirinya. Yang kedua, hanya orang-orang yang mengikuti Yesus, hidup sejaman dengan Yesus, yang paling mengenal Yesus. Itu dulu. Pertama, yang paling mengetahui Yesus adalah Yesus itu sendiri. Yang kedua, yang paling mengenal Yesus adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus. Itu dulu ya. Itu. Dari kedua hal ini, satu, Yesus tidak pernah mengucapkan bahwa dirinya adalah Allah, dirinya adalah Bapa, atau dirinya adalah Sang Pencipta. Terlepas kalau soal pembahasan etimologi Tuhan diserap dari bahasa Melayu atau bahasa Sanskrit, itu urusan receh. Tetapi yang pasti kita sudah sepakat bahwa Tuhan yang kita maksud hari ini adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang paling berkuasa. Kan begitu. Yang kedua, dari pengenalan, tidak ada orang-orang yang paling mengenal Yesus yang menyembah Yesus. Selesai udah. Selesai. Dua hal itu aja udah cukup. Iya, oke Bang. Terima kasih. Jadi pernyataan Abang Neplos ya tentang Yesus tidak pernah sekalipun. Jadi pendekatannya adalah pendekatan originalitas ajaran, karena tidak ada yang bisa mengenal selain mereka yang hidup sejaman dengan Dia.
Di dalam gereja kami mengenal apa yang disebut dengan suksesi apostolik, Bang. Jadi apa yang diajarkan secara temurun itu tentulah berasal dari sumber yang sama, sumber yang satu. Para apostolik harus bisa dibenarkan apa yang menjadi liturgi atau apa yang menjadi dasar keimanan secara turun-temurun jika ada catatan-catatan mengenai orang-orang yang paling kenal dengan Yesus, yaitu 12 muridnya yang pernah menyembah Yesus. Baru dibenarkan itu warisan para apostolik. Tapi kalau nggak ada dasarnya gimana? Ini bukan dasar Alkitab ya. Kalau Alkitab itu jelas yang punya hak, yang punya ketentuan, yang punya yang punya kuasa dalam memaknainya, ya oke, kalian jelas itu. Tetapi kan kita hari ini bukan hanya berangkat dari klaim otoritas tertentu. Gak bisa kayak begitu. Kita punya fungsi kognitif loh sebagai manusia. Kita berhak mempertanyakan itu. Nah sekarang hari ini yang menjadi pertanyaan adalah bukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, karena itu otoritasnya kalian. Pasti kalian bisa mengartikan, memaknai, menafsirkan apapun yang ada di dalam Alkitab. Tetapi yang menjadi pertanyaan hari ini adalah sederhana, dari 12 murid Yesus ada nggak yang menyembah Yesus? Selesai. Itu doang. Saya boleh menambahkan, saya Kristen, izin. Ya, silakan. Bang FM Ya, lanjut. baik. Ya, terima kasih. Terkait dengan pernyataan bahwa Yesus tidak ada sedikit pun atau di ayat manapun kita cari bahwa Yesus tidak menyebut dirinya adalah Tuhan, dan akibatnya itu sehingga tidak ada murid-murid yang menyembah dia. Nah, saya akan jawab tentang masalah Yesus menyebutkan dirinya Tuhan. Memang betul, kalau kita lihat di dalam Alkitab memang tidak ada. Saya juga akui itu secara bahasa Indonesia memang kita gak akan bisa temukan itu. Saya setuju dengan itu, tapi yang mau saya bawa kita adalah untuk melihat tentang apa pentingnya dari pengakuan. Misalnya begini, dari tadi ketika Abang Neflos ini berbicara, dari tadi Abang Neflos ini nggak mengakui bahwa dia itu manusia. Apakah Abang Neflos bukan manusia? Kan logikanya seperti itu kira-kira. Sama halnya juga dengan Yesus. Ketika Yesus tidak ada pengakuan dari mulutnya bahwa dia bukan Allah, apakah lantas dia bukan Allah? Kan tidak seperti itu, seperti contoh yang tadi saya kembalikan kepada kita. Saya gak perlu menyebutkan saya manusia, karena dilihat dari ciri-cirinya sudah pasti saya manusia. Ya, jadi seperti itu. Boleh. Ya, Boleh. Silakan. Argumentasi itu boleh saya terima ya. Saya terima. Coba dicukupkan dulu ya. Baik. Disebabkan karena Neflos tidak pernah mengklaim bahwa dirinya manusia, lantas apakah Neflos itu bukan manusia? Kan begitu. Sebaliknya, disebabkan karena Yesus tidak pernah mengklaim secara eksplisit, secara konkret, secara gamblang bahwa dia adalah Tuhan, lantas apakah dia bukan Tuhan? Kan kayak begitu. Konsekuensi logisnya sederhana. Lalu ketika Neflos tidak pernah mengklaim dirinya hewan, apakah Neflos hewan? Atau apakah Neflos sudah pasti bukan hewan? Nah ini kan jadinya apa saya bilang ya, ini konsepsi yang sebenarnya saya bilang kalau dalam diskursus akademik nggak diterima, tertolak begitu. Itu perumpamaan yang gagal. Nah kalaupun ingin coba masuk kepada taraf kemungkinan, probability namanya, apakah dimungkinkan Yesus itu Tuhan? Maka jawaban satu-satunya ketika kita tidak temukan bahwa Yesus sendiri tidak pernah berkata bahwa dirinya Tuhan, jalan apa lagi yang harus kita tempuh? Kita melihat apa saja yang terjadi di dalam diri Yesus. Syarat Tuhan ya, ada syaratnya untuk menjadi Tuhan. Itu dulu ya. Ada syarat. Apakah Yesus memenuhi syarat itu sebagai Tuhan? Syarat Tuhan itu kita ketahui bahwa Dia berkuasa. Catat ya. Nah, pasti teman-teman Kristen mengatakan begini, Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Tunggu dulu. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan kuasa. Diberikan, Tuhan itu tidak perlu diberikan kuasa. Catat itu dulu. Tuhan ternyata tidak perlu diberikan kuasa, tetapi Tuhan itu memberikan kuasa. Kan gitu. Nah, Yesus masalah diberikan kuasa. Satu, yang kedua, kita lihat lagi dari sisi beberapa fenomena yang ada di dalam diri Yesus. Tuhan itu haruslah menciptakan sesuatu dari ketiadaan.
something from nothing, nothing to something. Ada tidak? Nggak ada. Maka secara tidak langsung tuntutan semiotiknya mengidentifikasi sesuatu berdasarkan ciri-ciri dan tanda-tanda, karena Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan itu menjadi fakta bahwa Yesus bukan Tuhan berdasarkan pendekatan fenomena yang ada di dalam diri Yesus. Yang tadi itu syarat-syarat ketuhanan tidak dia penuhi. Selesai. Ya, kalau kita berbicara tentang Yesus, ya pasti akan argumentasinya seperti dengan yang Abang nyatakan. Saya setuju, karena kita berbicara Yesus itu artinya firman yang sudah mengambil rupa sebagai manusia, dan dalam keadaan manusia itu dia yang adalah Allah. Filipi menuliskan dia adalah Allah yang bukan mengosongkan sih. Itu alasan Bang Aem, itu alasan, dan alasan itu klise. Itu klise sekali. Kita hari ini mau melihat apakah Yesus memenuhi syarat sebagai Tuhan atau tidak, gitu dulu lah. Iya, kan begini. Kita kan lagi berbicara Yesus ya. Makanya saya mau membicarakan begini. Yesus itu, kalau kita hanya lihat dia sebagai yang sudah menjadi manusia, kita memang akan bilang dia manusia. Karena itu betul dia menyatakan dirinya anak manusia. Dia adalah anak. Karena itulah firman yang sudah mengambil rupa sebagai manusia. Jadi ketika teman-teman bilang dia nabi, dia manusia, iya saya setuju. Karena dia adalah firman yang sudah mengambil rupa sebagai manusia. Jadi kalau kita berbicara Yesus, memang kita akan banyak berbicara tentang kemanusiaannya. Tapi ingat juga ada keilahian yang ada pada dia. Gak bisa kita melihat dia sebagai 100% manusia gitu. Ada keilahian di dalam dirinya ya. Baik, di dalam diri Musa ada keilahian nggak? Di dalam siapa? Diri Musa. Moses. Di dalam Musa 100% manusia. Ada keilahian nggak yang saya tanya, bukan kumulatifnya. Enggak. Ini saya lagi berbicara. Saya nanya, di dalam diri Moses ada keilahian nggak? Sangkutannya dengan keilahian yang di Yesus apa? Bukan, saya nggak bicara Yesus, saya bicara Moses. Di dalam diri Moses ada keilahian nggak? Itu yang saya tanya. Nggak ada. Nggak ada. Dia adalah manusia. Nggak ada ya? Iya. Lalu bagaimana dia bisa membelah lautan? Dia membelah lautan atas perintah siapa? Yesus juga berkata demikian. Aku diberikan kuasa. Oh, saya juga begitu, diberikan kuasa. Gimana sih? Iya betul. Maksudnya dia ya kembali lagi. Moses atas perintah siapa? Yesus atas perintah siapa? Lalu bagaimana Yesus dengan atas Yohanes? perintah siapa? Jawab dulu. Moses atas perintah Bapa. Oke. Atas perintah YHWH. Yesus atas perintah siapa? Atas perintah siapa dalam melakukan apa dulu nih? Iya, dalam melakukan segala sesuatu atas perintah siapa? Oke, atas perintah Bapa. Ya sudah, apa bedanya? Ada bedanya. Ya udahlah yang lain lah.